Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Di suatu sore yang teduh, seperti biasa, Abu Nawas jalan-jalan berkeliling kampung untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Ia pun tak lupa mampir ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama kawan-kawannya. Baru saja Abu Nawas duduk dan menghirup secangkir kopi pahit, tiba-tiba ia mendengar kegaduhan. Ia melihat orang-orang pada berlarian. "Tangkap, cepat tangkap!" teriak orang-orang. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. Salah satu warga menjawab, "Ada orang gila menculik anak kecil. Kami sedang mengejarnya." Abu Nawas menjadi kaget. Ia pun langsung ikut membantu mengejar orang gila tersebut. Orang gila itu berlari menuju ke arah menara di tengah kota sambil menggendong anak kecil. Sementara Abu Nawas dan para warga terus mengejarnya. Merasa dirinya terancam, orang gila tersebut menjadi panik. Ia pun lalu naik ke atas menara. Dan ketika dia melihat para warga terus mengejarnya dengan ikut naik ke atas menara, orang gila itu pun berteriak, "Hei, kalau kalian naik ke atas menara, akan aku jatuhkan anak kecil ini," ancam orang gila tersebut. Para warga pun kebingungan. Mereka khawatir dengan keselamatan si anak kecil. Lalu mereka terpaksa mengurungkan niatnya naik ke atas menara. "Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" tanya salah satu warga. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas dengan membawa gergaji di tangannya. Ia berjalan mendekati menara dan berteriak, "Hai orang gila, kalau kamu tidak membebaskan anak kecil itu, akan aku gergaji menara ini." Mendengar teriakan Abu Nawas, orang gila tersebut tampak ketakutan. Ia pun lalu membebaskan anak kecil yang diculiknya. Akhirnya anak kecil itu berhasil diselamatkan. Di suatu sore yang teduh, seperti biasa, Abu Nawas jalan-jalan berkeliling kampung untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Ia pun tak lupa mampir ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama kawan-kawannya. Baru saja Abu Nawas duduk dan menghirup secangkir kopi pahit, tiba-tiba ia mendengar kegaduhan. Ia melihat orang-orang pada berlarian. "Tangkap, cepat tangkap!" teriak orang-orang. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. Salah satu warga menjawab, "Ada orang gila menculik anak kecil. Kami sedang mengejarnya." Abu Nawas menjadi kaget. Ia pun langsung ikut membantu mengejar orang gila tersebut. Orang gila itu berlari menuju ke arah menara di tengah kota sambil menggendong anak kecil. Sementara Abu Nawas dan para warga terus mengejarnya. Merasa dirinya terancam, orang gila tersebut menjadi panik. Ia pun lalu naik ke atas menara. Dan ketika dia melihat para warga terus mengejarnya dengan ikut naik ke atas menara, orang gila itu pun berteriak, "Hei, kalau kalian naik ke atas menara, akan aku jatuhkan anak kecil ini," ancam orang gila tersebut. Para warga pun kebingungan. Mereka khawatir dengan keselamatan si anak kecil. Lalu mereka terpaksa mengurungkan niatnya naik ke atas menara. "Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" tanya salah satu warga. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas dengan membawa gergaji di tangannya. Ia berjalan mendekati menara dan berteriak, "Hai orang gila, kalau kamu tidak membebaskan anak kecil itu, akan aku gergaji menara ini." Mendengar teriakan Abu Nawas, orang gila tersebut tampak ketakutan. Ia pun lalu membebaskan anak kecil yang diculiknya. Akhirnya anak kecil itu berhasil diselamatkan. Seperti keledai bodoh, pada suatu hari Abu Nawas terlihat sibuk menyiapkan materi pelajaran untuk disampaikan kepada murid-muridnya.
Setelah semuanya beres, ia pun segera berangkat menuju majelis tempat ia mengajar. Setibanya di sana, ternyata murid-muridnya sudah berkumpul di majelis menunggu kedatangan dirinya. Lalu kegiatan belajar pun langsung dimulai. Saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba datanglah seorang tamu dari jauh yang ingin bertemu dengannya. Terpaksa, Abu Nawas pun menghentikan kegiatan mengejarnya untuk beberapa saat. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anak, saya tinggal dulu sebentar. Ada tamu dari jauh. Teruskan belajar kalian. Jangan ada yang berisik," kata Abu Nawas mewanti-wanti. Kemudian ia meninggalkan majelis untuk menemui tamunya. Tidak beberapa lama setelah Abu Nawas pergi, suasana majelis tempat Abu Nawas mengajar menjadi gaduh karena ulah para murid-muridnya yang bercanda. Namanya saja anak-anak, ketika gurunya tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkannya untuk bermain di dalam majelis. Suasana gaduh yang semakin menjadi-jadi membuat Abu Nawas sangat terganggu. Apalagi ia sedang ada tamu dari jauh. Abu Nawas pun segera mendatangi majelis untuk menasihati anak-anak didiknya. Mengetahui gurunya akan datang, mereka langsung berpura-pura terdiam. Ada yang pura-pura baca buku, ada pula yang pura-pura sedang menghafal pelajaran. Abu Nawas lalu berdiri di hadapan anak-anak didiknya. "Kalian ditinggal sebentar saja, bukannya belajar malah bikin gaduh," kata Abu Nawas. "Nilai ulangan kalian hampir semuanya jelek, tapi kalian malah bercanda dan bermain seenaknya. Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini?" tanya Abu Nawas. Suasana pun mendadak jadi hening seketika. Mereka semua menundukkan kepalanya. Tak ada yang berani menatap Abu Nawas. "Apakah kalian ingin seperti keledai yang bodoh? Ayo, siapa di antara kalian yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silahkan maju ke depan dan berdiri," hardik Abu Nawas. Semua murid-muridnya terdiam. Mereka menatap satu sama lain seolah saling menyalahkan. "Sudah, tak perlu saling menyalahkan. Saya tanya lagi, siapa di antara kalian yang ingin seperti keledai yang bodoh? Silahkan maju ke depan dan berdiri." Tentunya tidak ada yang mau, bukan? Makanya belajar yang tekun, jangan banyak bermain, ucap Abu Nawas menasihati. Suasana majelis masih terasa hening untuk beberapa saat. Tiba-tiba dari arah pojok ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. Tingkah muridnya ini membuat Abu Nawas heran. "Kamu yakin ingin seperti keledai yang bodoh?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak mau, Tuan Guru," jawab si murid. "Kalau tidak mau, kenapa kamu maju ke depan dan berdiri?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi Tuan Guru kan bilang, orang yang berdiri di depan seperti keledai yang bodoh. Sedangkan yang saya lihat hanya Tuan Guru yang berdiri di depan. Saya tidak tega melihat Tuan Guru berdiri sendirian di depan. Makanya saya berdiri di sini untuk menemani Tuan Guru," kata si murid dengan polosnya. Mendengar penjelasan muridnya yang polos ini, wajah Abu Nawas langsung memerah menahan malu. Ia baru menyadari bahwa pilihan kata-kata yang diucapkan malah kembali pada dirinya sendiri. Ternyata pilihan kata-kataku salah, pikir Abu Nawas menyadari kekeliruannya. Cara Abu Nawas membagi 5 telur dengan adil. Membagi 5 butir telur secara adil untuk 3 orang apa mungkin bisa? Itulah hal yang mustahil. Tapi bagi Abu Nawas hal itu bukanlah perkara sulit. Berikut akan diceritakan kisahnya. Berawal ketika Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Tak lama berselang datanglah beberapa pengawal istana. "Wahai Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan untuk menghadap Baginda Raja," kata salah satu pengawal. "Baik, saya akan ganti baju dulu," balas Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas dan beberapa pengawal berangkat menuju istana kerajaan. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung diantar menuju ruangan di mana Baginda Raja dan Permaisuri sedang duduk santai. Sang raja pun menyambut kedatangan Abu Nawas dan mempersilahkan duduk di sampingnya. "Ampun Paduka yang mulia, ada apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas.
Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin mendengar cerita leluconmu, jawab Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun mulai bercerita beberapa kisah yang membuat Baginda Raja tertawa. Setelah mendengar cerita dari Abu Nawas, tiba-tiba terbesit dalam benak Baginda ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Hai Abu Nawas, saya punya teka-teki untukmu. Kalau kamu bisa menjawabnya, kamu akan saya kasih hadiah. Tapi kalau kamu tidak bisa, kamu akan pulang dengan jalan merangkak. Apakah kamu berani? Tantang Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tak berani langsung menerima tantangan tersebut, sebab kalau gagal harus menanggung malu di hadapan penduduk Baghdad. Maaf Paduka yang mulia, kalau hamba boleh tahu tantangannya soal apa? Tanya Abu Nawas penasaran. Tantangannya adalah tentang ilmu hitung-menghitung, jawab Baginda Raja. Oh, kalau soal itu saya siap Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja menyuruh pelayan untuk membawakan 5 butir telur. Begini Abu Nawas, di sini ada 5 butir telur. Kamu harus bisa membaginya secara adil untuk kita bertiga. Untuk saya, untuk istri saya, dan untukmu. Tapi ada syaratnya Abu Nawas. Kelima telur ini tidak boleh dipecah, kata Baginda Raja menjelaskan. Hal itu sih perkara yang mudah Paduka mulia, jawab Abu Nawas percaya diri. Tanpa ragu-ragu Abu Nawas segera mengambil kelima telur tersebut. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, ini 1 telur untuk Paduka yang mulia, karena Paduka sudah punya 2 telur. Dan untuk saya juga 1 telur, karena saya sudah punya 2 telur. Sedangkan sisa yang 3 telur ini semuanya untuk istri Paduka, karena istri Paduka tidak punya telur sama sekali yang dibawanya, kata Abu Nawas menjelaskan. Sesaat Permaisuri dan Baginda Raja sempat bingung dengan perkara Abu Nawas, akan tetapi begitu mereka menyadari dengan maksud ucapan Abu Nawas, Baginda Raja dan Permaisuri langsung tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu, kata Baginda Raja sambil memberikan hadiahnya.